Mencari restu dari kiai bukanlah sesuatu yang aneh bagi politisi di Indonesia karena permintaan dan restu dari ulama ini bisa dibaca sebagai pengesahan terhadap tindakan yang dilakukan seorang politikus. Namun sayangnya seringkali ketika politikus ini sukses menduduki jabatannya justru melupakan pesan para ulama. Calon presiden dari PDI Perjuangan dan Nasdem, Joko Widodo melakukan safari kunjungan ke sejumlah ulama berpengaruh di Jawa untuk meminta sejumlah masukan. Di antaranya Kiai Haji Solahuddin Wahid dan Buya Syafi'i Ma'arif. Kunjungan semacam ini juga pernah dilakukan oleh capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mengunjungi Kiai Haji Maimun Zubair di Rembang, Jawa Tengah. Kesimpulannya tuh menjadi sulit saya itu ke Golkar karena beberapa hal. Pertama, konstituen saya, para pengurus saya dan anggota-anggota PKB, pengurus PKB di berbagai daerah, kemudian para ulama terutama, meminta saya itu memperkuat Jokowi dan atau Prabowo gitu. Itu yang dianggap tepat untuk mewakili kepentingan umat. Bakal cawapres dari Partai Kebangkitan Bangsa Mahfud MD pernah mengatakan dia memanfaatkan pertemuan dengan para kiai untuk meminta pertimbangan dan masukan soal siapa capres yang tepat untuk diajak kerjasama. Zahidan, bersih, punya track record yang bersih, tidak pernah mendolimi, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat besar ya. Yang terakhir, sehat fisik dan sehat spiritualnya, moralnya, mentalnya. Jadi itu 5 kriteria seorang pemimpin menurut Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada dalam kitab namanya Ahkamus Sultaniyah, tulisan seorang ulama bernama Imam Al-Mawardi. Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj mengatakan selama ini ulama setidaknya di kalangan MU memang hanya sebatas memberi masukan dan tidak terjun dalam politik praktis. Selama ini, dalam kehidupan sosial khususnya pesantren, Kiai selalu berada sebagai tokoh sentral. Bahkan di dalam tradisi NU, segala tindakan politikus harus memperoleh pengesahan dari Kiai. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, langsung saja saya mulai perbincangan dengan sejumlah narasumber. Saya ingin bertanya dulu ke Mas Habib. Ini kan Jokowi sudah melakukan safari politik, tapi sebelumnya Pak Prabowo juga sudah melakukan safari politik ya, bertemu dengan Ketua PBNU dan juga PP Muhammadiyah. Nah, bisa diceritakan pertemuannya pada saat itu seperti apa, bagaimana responnya? Tentu kalau yang kita tangkap responnya positif sekali ya, baik dari NU maupun Muhammadiyah. Bahkan Kiai Said ketika Pak Prabowo bertemu beliau menjelang Pileg menyampaikan bahwa sosok pemimpin ya bagi kaum Nahdliyin itu adalah yang tegas, yang menaungi petani, nelayan, yang memang sosok tersebut ya kalau kita dari perspektif komunikasi politik kita arahnya sepertinya ya ke Pak Prabowo Subianto. Ya, begitu juga ketika kita ke tokoh Muhammadiyah ya kan hal yang sama, kesan yang sama kita dapatkan begitu. Oke. Nah, kemudian ini langkah manuver politik kemudian mendekati sejumlah tokoh agama baik dari NU maupun Muhammadiyah, apa sebenarnya yang melatar belakangi? Tentu kita sebagai bangsa Indonesia ya, yang kita adalah bangsa yang religius, mendapatkan restu dari pemimpin agama adalah satu keharusan. Yang paling penting itu restu dulu. Yang kedua adalah soal dukungan, menurut kita juga memang sangat masuk akal karena memang basis massa dua organisasi tersebut cukup besar ya, dan tidak bisa diabaikan sebagai bagian dari bangsa ini. Oke. Nah, Pak, kemudian ini juga bagaimana signifikansinya pendekatan terhadap tokoh-tokoh baik di NU maupun Muhammadiyah terhadap juga dukungan bagi capres ini, Pak Fahri, pendapat Anda? Ya, sebenarnya sangat besar ya. Karena yang dilakukan sekarang ini kan pada dasarnya politik ziarah, gitu. Nah, politik ziarah itu ya adalah politik yang menyertakan dimensi-dimensi spiritual di dalam mempengaruhi tingkah laku politik orang lain.
gitu, terutama massa ya, secara besar gitu. Nah kalau kita lihat di dalam konteks ini jelas sekali ya seluruh cara dan pola-pola pikiran di dalam menentukan pilihan itu tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek material, tetapi juga aspek imaterial. Seperti apa misalnya? Gitu. Nah, misalnya merasa ya bahwa mereka itu bagian dari kesucian. Gitu. Nah, kalau misalnya Anda melihat para kiai, ya, dunia pesantren itu sebagai pusat-pusat spiritual, pusat-pusat kesucian, maka para politisi itu akan datang untuk menangguk gitu kesucian itu, lalu kemudian akan dipamerkan ke publik. Gitu. Jadi ini memang bagian dari politik simbolik yang diperlihatkan gitu. Mereka sadar, ya, mereka sadar bahwa bukan hanya dia yang datang. Misalnya Jokowi, bukan hanya Jokowi, tetapi Prabowo juga datang segala macam. It's okay, tidak apa-apa gitu. Tetapi penerimaan dari tokoh-tokoh suci itu kemudian diperlihatkan ke publik ya bahwa mereka adalah parts of the sacred society, sacred person dan segala macam. Bagian dari orang-orang yang suci itu gitu. Nah, inilah inti dari politik simbolik gitu. Nah, jadi kalau Anda lihat misalnya Kiai Abdul Rahman Wahid ya, bahkan ketika dia menjadi presiden, dia mengunjungi makam ketika di akhir masa pemerintahannya, itu juga bagian dari politik ziarah itu. Politik ziarah. Lalu jika Anda melihat dari kunjungan Prabowo kemudian Jokowi ke tokoh-tokoh ini, responnya kurang lebih positif semua ya Pak ya? Tidak bisa kemudian dilihat para orang suci ini, dalam dua tanda kutip ya, para orang suci ini dia tidak akan mungkin tidak menerima orang. Gitu, tidak akan mungkin. Sebab secara moral, secara etik ya, dia harus menjadi piring yang menampung seluruh yang masuk gitu, tanpa ada penolakan gitu. Tetapi jangan coba mereka sendiri yang akan main. Kalau mereka sendiri akan main, itulah yang dihadapi oleh Pak Hasyim Muzadi dan Mbak Mega pada tahun 2004 gitu. Nah, yang dibutuhkan itu adalah sebuah sikap netralitas gitu. Jadi semakin netral dia, itu semakin tinggi ya di dalam persepsi publik ya kesucian yang mereka miliki. Sebenarnya kata kesucian tidak terlalu tepat ya di dalam konteks ini, tetapi itulah yang akan ditangguk oleh mereka. Dalam bahasa agamanya namanya berkah. Nah tapi kemudian apa yang dinyatakan oleh Mas Habib bahwa sudah ada statement bahwa pemimpin yang dibutuhkan adalah dari Ketua PBNU ya, bahwa pemimpin yang dibutuhkan adalah tegas, yang kemudian dekat dengan petani. Itu satu bentuk keberpihakan atau sebenarnya itu rumusan etik gitu. Tapi tidak menunjukkan arahnya condong kemana, itu tidak ya? Sebenarnya dia akan mendukung siapa saja yang akan datang gitu. Jadi misalnya Jokowi gitu, coba Anda lihat misalnya Buya Syafi'i Ma'arif kan, dengan tangan terbuka itu menerima. Pada saat yang sama Din Samsudin juga menerima Prabowo di ruang yang begitu spesifik gitu. Walaupun sebenarnya Muhammadiyah agak berbeda memang dengan dunia NU gitu. Muhammadiyah tidak saya masukkan dalam kategori politik ziarah itu. Gitu, mereka jauh lebih rasional, tidak atau kurang menggunakan simbol-simbol untuk digunakan sebagai political force, sebagai kekuatan politik ya. Tetapi di dalam dunia Nahdiyin itu yang berlaku. Nah, ini menjadi sangat signifikan karena dunia Nahdiyin itu at least secara simbolik mengontrol 70 juta. 70 juta ya, sementara Muhammadiyah 70 juta. Muhammadiyah mungkin sekitar 20 juta. Sebagai gambaran total pemilih Indonesia itu lebih dari 186 juta pemilih ya. Betul, ya. Nah, ini yang membuat menjadi sangat signifikan. Siapa yang kemudian mendapatkan dukungan itu dari NU ya terutama. Baik, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut kemudian bagaimana manuver politik ini apakah benar-benar menentukan dukungan bagi para capres setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama Bincang Pagi.